Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Sistem nggak bisa Sempurna itu nggak bisa sempurna di dalam melaksanakan sistem. Oke, sistemnya mungkin sudah baik, tapi kan pelaksana belum tentu. Kali ya nih yang paling pinter Wah, ngomong soal bahas ini ya. dia manajer itu pasti orang. Kita tunggu jawabannya minggu depan. Seperti Iya. apa Kak Lia ya? Oke. Aku penasaran bener loh. Aku penasaran sama Lia. Ini orang apa ya? Gitu. Wah, Tapi Indonesia lah. tapi gini kemarin itu setelah Lia gabung yang pertama kali Oke, itu, episode perdana. aku sempat mencoba Menggambar ya? men-searching Sampai oke. mencari tahu gitu Iya, loh siapa ini dari teman-teman yang ada di Kedung Uni juga itu kan. Ah. Nah, kamu kenal nggak ini nih? Bener nggak? Nggak ada. Ya, ada sih informasi soal dia, tapi ntar deh. Oke. Siap. Aduh, asik deh pokoknya. Jarang-jarang loh ada istilahnya apa ya, penyiar yang penasaran sama pendengarnya. Biasanya dulu itu pendengarnya dulu yang penasaran. Wah, Sekarang kebalik. kebalik ya. Heeh. Oke. Anak milenial nggak penasaran sama penyiar kan? Heeh. Betul. Harus dibalik sekarang. Zamannya sudah serba Berubah, ya? terbalik, sudah berubah. Maka paradigmanya juga harus diubah. Nah, termasuk ini nggak? Dulu ada ini apa namanya? Semakin bagus suara dari seorang penyiar, semakin berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Sebentar. Itu masih berlaku nggak kan? Sebentar. Apaan? Kamu ngerasa suara kamu bagus? Enggak sih, saya ngerasa suara saya nggak bagus, makanya Sama. berbanding Soalnya kemarin waktu aku siaran bedangan itu Oke. ada yang japri gitu kan. Temen sih. Oke. Dia baru lulus S3 kemarin. Uh-uh. Terus kemudian sambil revisi disertasinya, terus saya japri, yuk dengerin aja deh wedangan nih. Pasti bisa buat obat stres gitu. Iya. Gabung Sambil dia. dengerin kan, terus dia ngakak-ngakak terus. Wah, aku ketawa Masih terus. membayangkan nih. Kamu bayangkan wajahmu gitu dengan nada suara yang seperti aku kan kalau di wedangan kan beda ya. Iya, betul. Dengan yang sekarang kan Stylenya beda banget kan. di style beda ya, oke. Nah, itu dia ketawa terus. Nah, sampai aku dibilangin suaramu jelek. Alhamdulillah dia bilang suara aku jelek. Iya benar. Karena yang tadi itu masih berlaku sampai sekarang ya. Semakin bagus suaranya penyiar berarti semakin berbanding terbalik lah. Aku jadi teringat ini. Apaan? Dulu ada Sandiwara Radio. Oke. Ada Ferry Fadli nih. Ferry Fadli itu kan kalau di radio di Sandiwara ya. Radio itu luar biasa. Oke. Begitu ketemu orangnya bubar sudah. Imajinasiku buyar. Oke. Emang Seorang Brahma Kumbara. Ternyata suaranya gagah kayak gitu ternyata. Wah. Aduh, gagal paham semua. Tapi mendingan mendengarkan suara suara Sandiwara Radionya daripada Lihat aslinya. Orangnya bener. Bener. Jadi Anda kawan kalau mau ketemu dengan kami mendingan pakai ini ya tirai. Iya. Paling nggak tetap jaga imajinasi Anda sampai saat ini. Jangan berpikir yang enggak. Oke. Jangan terlalu berekspektasi tentang kami yang terlalu tinggi. Oke. Iya. Dan beruntung nggak ada orang yang bilang suara saya bagus. Tapi suaramu bagus ya sih. Terutama pada acara ini Apa termuda. Wah, itu bagus banget. Pas banget. Ngepas banget. Karakternya dapat banget. Gila. Iya. Bener-bener dangdut kamu. Tapi sekarang kamu harus berlatih jazz. Oke, kita coba nikmati lagu jazz. Asik kita nih. harus latihan ya. Menyesuaikan. Oke, belum ada yang gabung kan di 42444. Oke. SMS ya? Belum ada ya? WA bentar. WA ada Pak Bagio. Kedung Uni, Ambo Kembang. Oh, Pak Bagio kepala. Oh, enggak, bukan. Ini cuman Oke. konfirmasi aja. Oke, terima kasih siap. Pak Bagio. Ada ini tes. Oke. Ini akun bisnis siapa ini? Oh, Pak Agus Andi. Oh, Iya. oke. Terima Dijawabin kasih. aja Kang, tis. Enggak, dia cuman tes gitu. Ya kita jawab tis.
Oke. Oke. Kita ke lagu dulu ya. Oke, siap. Sambil kita rehat sebentar di belakang. Ada kring. Itu SMS. Ya, biar nanti. SMS biar nanti operator yang kasih kita ke ini ya. Kirim ke kita. Oke. Yuk, kita Satu lagi lagi dulu dari Ekrat featuring Caleb J. Yes. Berakhir sama. Oke. Direhat malam. Ya masih di rehat malam di menit yang ketiga tinggalkan pukul 23 malam ini. Iya. Aduh ternyata sudah masuk ya. Kita terlalu asik nongkrong di belakang. Iya. Lagian belum habis sebatang. Kita masih habis Pekalongan. Belum sampai Batam. Iya kita masih ngomongin soal nongkrong. Tempat nongkrong yang paling asik versi Anda, versi kamu apa sih? Iya, oke. Dan nongkrong itu juga nggak dibatasi usia ternyata ya? Enggak, dulu yang namanya nongkrong itu kan dulu sebenarnya kalau kita ngomong soal ini ya dari sisi ilmiahnya, Oke, wah, asik nih. harus dong, Ah. karena kita berniat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Wah, asik. Mudah-mudahan. biarpun acaranya santai, tapi tetap ada obrolan yang Penuh makna. berkualitas, gitu. Obrolan santai penuh makna. Rehat Tagline malam. kita. Yes. Jadi dulu yang namanya nongkrong itu dalam sosiologi masyarakat Indonesia dan antropologi masyarakat Indonesia itu biasanya yang sering nongkrong itu bapak-bapak. Iya, Jarang yang iya. ibu-ibu, jarang yang remaja, jarang yang muda. Jadi warung-warung kopi itu dulu menjadi didominasi oleh orang-orang dewasa. Dan obrolan mereka memang ya berkenaan dengan kehidupan sehari-hari sih. Karena berbicara tentang nongkrong ya ada hal yang selalu ingin disampaikan, diobrolkan di antara mereka, terutama menyangkut kehidupan di kampungnya atau mungkin hal-hal yang sifatnya penting-penting. Oke. Dan ngomong tentang kafe ini ya, Iya. tempat nongkrong, kafe itu dulu sejarahnya justru di abad ke-14. Awal mula. Mhm. Di Turki malah justru, di Istanbul. Di Istanbul ya. Jadi kebiasaan ngopi itu dulu dilakukan oleh orang-orang Istanbul di Turki sana. Waktu itu masih namanya Konstantinopel. Nah, dan berjamurnya kafe itu nama kafe sendiri diambil dari nama kafe pertama yang didirikan di Istanbul itu. Namanya kafe. Mhm. Oke. Namanya kafe. Kafe. Itu karena tempat buat ngopi gitu dulu. Dulu iya. Oke. Dan kopi-kopi yang mereka Sajikan sajikan itu sebenarnya banyak kan kopi-kopi impor terutama dari Nusantara. dari kita. Teh, kopi kita yang punya, Aha. gitu. Mereka yang menikmati. Oh, Kita iya. yang sengsara gitu. Iya. Kita sebenarnya kaya tapi belum bisa mengelola. Ya, sebenarnya Waktu itu. mungkin pinter waktu itu sudah. Ya kalau kita ngomong tentang sejarah kan jalur perdagangan di Indonesia ini kan sudah menguasai 2/3 dari bumi. Artinya sebenarnya mana mungkin sih kita nggak punya informasi-informasi katakanlah kedatangan Eropa mau datang ke Indonesia atau apapun itu. Iya. Ini soal kalau saya nih ya, kalau dari perspektif saya ketika saya membaca-baca dari beberapa referensi, saya melihat bahwa ini juga bukan soal kita yang bodoh, tetapi ini soal perang sistem. Oke. Ya, perang sistem ekonomi. Jadi orang-orang Barat mengelola sistem yang versi mereka, terus kemudian kita sebenarnya sudah punya sistem, cuman kalah saing aja. Kita nggak bisa mengembangkan lebih luas lagi mungkin atau seperti apa ya? Enggak. Caranya ya? Kalah pengaruh aja sih. Kalah Iya, pengaruh. Ini kan soal pengaruh. Ya kayak sekarang inilah ya. Betul. Soal Iya. pengaruh aja kan. Iya betul. Dan akhirnya kan. Iya kan. Oke, siap. Jangan diterusin. Oke. Nanti ada kita Asik. kena pasal. Ada ITE loh ya. Iya. Bahaya. Iya. Untung masih di dalam negeri. Kalau di luar negeri ITE tambah luar negeri. Tapi itu Iya. benar. Jadi sejarah kafe itu dimulai dari situ dan akhirnya
kemenangan apa ini Turki kekuatan dari Sultan waktu itu dari Konstantinopel. Ottoman ya, Kekaisaran Ottoman itu justru menang karena didukung dari keberadaan kafe. Karena di kafe itulah banyak orang-orang para pemikir-pemikir itu berkumpul, terus kemudian mereka membicarakan tentang negara, membicarakan tentang politik dan macam-macam. Itu pun juga akhirnya berlaku di Eropa. Nah, yang paling ramai di Eropa itu malah justru di Prancis. Para ilmuwan nih yang sering nongkrong kayak gitu. Yang paling sering nongkrong ya ilmuwan, ya seniman, ya siapapun itu. Raden Saleh dalam perjalanan dia di Eropa, dia selalu nongkrong di kafe-kafe di situ. Waktu di Jerman agak cukup tertutup pada waktu itu di tahun 1800-an itu agak tertutup. Berbeda dengan di Prancis yang sangat terbuka dan sangat demokratis, dan di situ bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Orang-orang hebat di sana ya. Jadi kafe itu nggak cuma jadi tempat nongkrong kita ngopi kalau di Prancis waktu itu, bisa juga untuk tempat pameran seni rupa, kemudian lelang lukisan, dan banyak hal yang bisa dibicarakan. Nah, asiknya ketika setelah mereka ngobrol di kafe, begitu pulang mereka kemudian punya inspirasi untuk membuat karya. Entah itu bentuknya karya tulis, entah itu karya seni atau apapun itu. Dan dari seni yang karya-karya mereka itu, mereka sebenarnya sedang bertarung ide. Bertarung ide melalui karya mereka. Keren ya. Iya. Kalau kita bertarung bukan masalah ide, bertarung untuk merebut. Bukan merebut, tapi bertarung untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan akhirnya nyalahin orang lain ya. Akhirnya gibah lagi. Iya. Jadi dulu bisa dibilang zamannya dari Turki Utsmani ya sampai dengan ke Prancis ini, tempat nongkrong ini dijadikan sebagai tukar pikir ide-ide. Iya. Tempat untuk tukar gagasan. Ya. Cuman kalau kembali lagi ke nongkrong, itu mungkin nggak berlaku untuk orang-orang yang tipikal introvert kayak gitu, nggak ada ya? Mereka nggak pernah nongkrong kali? Aku punya temen, dia introvert, tapi suka nongkrong juga? Suka nongkrong, hanya dia selalu menempati di kursi yang sama di itu lagi gitu. Tapi sendirian, nggak ada teman. Sendirian. Dan dia ngerasa enak aja. Ngerasa nyaman aja di situ ya. Cozy aja di situ. Oke. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang istilahnya antisosial pun tetap masih bisa nongkrong gitu ya. Iya, ada loh tipikal orang nongkrong itu di kafe katakanlah ya. Mereka mojok terus buka laptop, terus pakai headset. Ya udah, berarti ini orang nggak mau diajak ngobrol kan gitu. Itu kan kode keras ya. Oh betul ya. Iya kan. Kalau kita lagi malas ngomong sama orang lain, langsung aja pakai headset gitu ya. Keren, asik nih. Itu triknya kan gitu. Tapi aku biasanya kalau nongkrong itu gini. Saya nongkrong nggak harus dengan teman, sendiri pun bisa. Gitu kan. Selagi ada duit sih. Nah, yang paling aku suka itu saya pingin ngerti suasananya seperti apa, terus ada obrolan apa. Nah, disitulah aku bisa mendapatkan banyak hal untuk bisa aku tulis gitu. Punya ide-ide baru lagi. Oke. Kadang, tapi tempat tongkrongan yang menurutku membuat saya jadi kaya ide itu malah justru bukan di kafe. Waktu BAB. Enggak, malah justru di warung kopi kayak angkringan. Udah dengerin obrolan-obrolan yang ada di sana. Kan lebih seru obrolannya kan. Apapun diobrolkan, terus dengan dengan gaya ya kasar oke lah. Bagiku itu juga bagian dari kehidupan sosial kita yang nggak bisa kita tolak gitu. Iya. Dan justru itulah yang memperkaya saya untuk menulis hasanah, ide, gagasan. Iya, bagus sih itu ya. Jadi sebetulnya tempat tongkrongan pun juga bukan hanya tempat untuk istilahnya menghibahkan orang lain. Justru kita bisa mendapatkan ide-ide segar. Ya. Iya dong. Oke. Pak Sudibyo nih, Bung. Gimana? Kirim gambar aja. Oke, makasih Pak Sudibyo. Ini undangan Pak Dibyo. Soalnya gini nih, announce for public. On January 20, first 20, bukannya, first 20 ya, 21 besok ya. Our Instagram account will be, 20 besok 21 ya. Will be private
for a while. Wah, ini Pak Sudibyo ngirim gambar maksudnya buat diterjemahin kita atau gimana? Maksudnya gimana? Kita siap kok jadi ini Penerjemah. jasa penerjemah. Lumayan loh. Saya kemarin dapat job itu nerjemahin. Lumayan. Sintayong. Enggak, yang bahasa Inggris aku. Kalau bahasa Korea aku belum belajar. Ya kira disuruh nerjemahin Sintayong. Kalau itu lumayan loh itu. Itu langsung bayaran dari negara tuh. Betul. Iya benar yang. Iya kan? Sintayong kan sebagai pelatih timnas ya. Otomatis kan dia dijamin oleh negara. Gitu. Ini ngomong sempit banget sih nih. Karena kehujanan mungkin ya, atau mungkin masih lembur. Iya mungkin HP-nya basah. Kehujanan kan? Iya betul. Iya basah. masih di PME. Iya. Iya. Tapi tempat kerja bisa dibuat ini enggak sih? Buat nongkrong kayak gitu? Enggak bisa ya? Oh ya bergantung tempat kerjanya Dimana dong. Ya? Kalau kita kan ada tempat nongkrong tuh di belakang. Ya. Tapi aku yakin pasti di semua tempat kerja ada tempat untuk nongkrong. Sekalipun itu colong-colongan gitu. Iya betul. Apalagi yang ada di kayak di pabrik. Pabrik nggak bisa sih. Bisa sih di tempat parkir. Bisa, ada tempat parkir ya. Kantin. Kantin. Iya bisa. Terus ya di pabriknya dalam gitu. Jadi sambil kerja sambil sambil gibah gitu. Jadi dia berangkat kerja nggak niat buat kerja sih. Niatnya gibah. Buat nongkrong. Gibahin mandornya itu. Itu mandor kurang ajar kemarin. Kenapa? Aku dimarahin. Wah, bisa-bisanya kamu dimarahin. Ya nggak tahu, karena dia tetangga. Oh ternyata dendam pribadi. Bukan masalah pekerjaan. Bukan masalah kerjaan. Kadang gitu loh. Gibah-gibah dalam pekerjaan itu ternyata bukan soal bagaimana membaca kinerja, bagaimana kemudian soal perkembangan dan kemajuan. Gibahin atasan biasanya. Tapi lebih ke dendam pribadi. Dendam pribadi ya kan? Iya kan. Karena aku nggak dapat jabatan, dia dapat jabatan, wah ini gimana nih enaknya kan gitu kan. Harusnya itu menjadi pemicu sih. Wah, kok dia bisa ya naik harusnya kelas gitu kan. Iya dong. Atau mungkin dia punya pikiran ini, Kang, yang sebaliknya. Kalau orang lain bisa, ya ngapain saya harus gitu loh. Biar kita cara lain kayak gitu kan. Kan gitu. Tapi ada loh tipikal orang yang kemudian ketika temannya dapat jabatan itu malah bersyukur. Alhamdulillah. Lo kenapa? Ikut senang ya. Rasain lo di situ. Beban kerja kamu lebih banyak kan. Aku kan santai. Kalau kita menanggapinya kayak gitu sih kita lebih enak kerjanya, ya kan? Iya. Nggak harus iri. Nggak harus. Nggak harus kanan. Nah, iya betul. Tengah aja. Oke. Tapi ini menarik nih. Apaan? Ada satu teman yang diteliti oleh Ahmad Fauzi sama teman-teman di Bali. Bahwa ternyata semakin merebaknya kafe di Bali terutama ini menggeser pola hidup masyarakat. Sepakat nggak sih? Bisa jadi seperti itu sih. Kalau aku sih lihat begitu. Emang Pekalongan dulu ketika nggak ada kafe-kafe, anak muda nongkrongnya di mana coba? Nggak ada tempat nongkrongan loh. Pos kamling lah mentok. Iya kan. Tapi sekarang bener ya. Pos kamling sekarang udah nggak ada loh. Rata-rata di kampung-kampung udah nggak ada. Makanya aku syuting ngalor ngidul kesulitan nih. Apalagi kalau misalkan Kang Ribut mengagendakannya ke ini utara kota, udah nggak ada pos kamling. Iya kan. Iya. Karena banjir. Oh iya ya. Iya kan. Ya. Tapi itu kalau di daerah banjir sebenarnya pos kamling sangat penting. Harusnya. Betul. Itu kan menjadi pos informasi. Betul. Itu juga bisa dialihfungsikan menjadi tempat ngungsi. Bisa nggak sih? Mungkin paling kan berapa meter kali berapa meter ya. Iya bisa ya, ngungsi untuk 2 orang 3 orang bisa. Kalau sekeluarga nggak mungkin deh. Ambrol. Di tempat saya ada pos kamling. Itu tapi kebanjiran. Enggak kebanjiran, emang dibikin di ini sebelah sungai. Iya, untuk memantau sungai. Ada itu pos kamling seperti bagus itu. Bagus itu kayak gitu. Boleh nih. Sekarang rapuh. Iya ya. Iya. Banyak kayu soalnya. Airnya rapuh. Mungkin, cuman masih ada. Ya apapun itu, kalau ya segala sesuatu apapun itu pasti ada masanya sih. Menurutku mau dibikin pakai tembok sekalipun, mau dibikin pakai baja sekalipun, tetap ada masanya sih. Nggak bisa kekal selamanya. Okay. Semua itu fana.
Ini beneran penuh makna sih obrolannya. Iya Iya, kan? iya, iya. Bahwa segala sesuatu kita nggak bisa berharap apa yang kita dapatkan, apa yang kita buat itu Langgeng. akan selamanya ada. Ya sama deh hubungan cinta. Asik.